Halo, selamat datang di Summit Climb. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya riset keyword untuk website AdSense secara sederhana ya. Nah, yang pertama, coba cari niche yang pencariannya luas atau yang banyak dicari oleh orang. Contohnya itu seperti hairstyle, car, rumah, dan masih banyak yang lainnya ya. Contohnya seperti itu. Mengapa kita harus mencari niche atau niche yang luas? Karena ini bisa membantu traffic website kita nantinya. Kemudian selain itu, kalau bisa konten website yang kalian buat nantinya, usahakan untuk membahas satu niche saja. Kenapa? Karena ini nanti memudahkan kita untuk mengoptimasi website kita ini. Website AdSense kita ini. Jadi usahakan untuk tidak membuat website atau mencampur aduk niche ke dalam satu website. Misalnya nanti saya mau membuat website tentang kitchen set misalnya. Maka saya akan membuat niche yang fokus hanya tentang kitchen dan apa yang berhubungan dengan kitchen saja. Tidak memasukkan komputer dan yang lain sebagainya. Atau tidak mencampur aduk dengan niche yang lain. Seperti yang saya bilang tadi ini, untuk memudahkan kita mengoptimasi website kita. Jadi fokus ke satu niche saja. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh membuat website gado-gado ya. Seperti contohnya itu website news atau niche-nya yang mirip-mirip dengan news. Ini boleh-boleh saja. Asal dengan syarat jika kalian mampu dan bisa mengoptimasi website Anda. Karena kalau niche-nya gado-gado, otomatis optimasinya akan lebih sulit ya dibandingkan website yang temanya itu hanya satu gitu. Maksudnya fokus ke satu. Misalnya tentang kesehatan, dia hanya kesehatan aja yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya seperti itu. Kemudian usahakan cari niche yang bisa dipakai untuk selamanya atau niche abadi. Jangan niche yang hari ini aja yang banyak dicari. Contohnya misalnya waktu kasus misalnya siapa gubernur kemarin itu yang di Jakarta, Ahok. Ya itu kan cuma kemarin aja ya. Sekarang mungkin udah jarang orang yang mencari berita atau informasi Ahok. Tapi kalau kita mencari atau memilih niche yang abadi, yang sering dicari orang setiap hari, setiap bulannya ya, setiap waktu, ini akan membantu kita untuk terus mengumpulkan pundi-pundi uang. Kita nggak capek bikin artikel juga ya. Memang artikel akan selalu kita buat. Niche abadi itu seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti kamera misalnya gitu ya. Kemudian mobil, kemudian Bali. Ini setiap hari orang akan mencari informasi itu ya, dan masih banyak ya niche abadi yang lainnya. Itu hanya contoh saja. Kemudian juga perhatikan nilai CPC-nya. Seringkali kita banyak dibingungkan dengan yang namanya nilai CPC ini ya. Berapa sih nilai CPC yang bagus? Ya itu berapa gitu ya. Menurut saya nilai yang bagus itu ya sekiranya itu bisa menguntungkan untuk website kita. Ya saya tidak terlalu pusing dengan hal ini ya, tapi kira-kira itu yang bisa menguntungkan untuk blog atau website kita. Karena sampai sekarang saya juga tidak begitu memperhatikan ya nilai CPC-nya. Saya ngasal aja. Meskipun demikian saya tetap menghasilkan. Memang kalau kita memilih nilai CPC yang baik, otomatis penghasilannya juga baik. Nah, ada juga beberapa orang yang menyarankan untuk website AdSense, mereka sebaiknya mengambil kata kunci yang HPK atau High Paying Keyword. Menurut saya kalau orang yang baru mulai, untuk HPK, High Paying Keyword-nya ini kita abaikan saja. Sampai sekarang saya juga tidak terlalu memusingkan dengan yang namanya HPK ini ya. Yang penting buat artikel, bangun website yang benar, SEO-nya juga benar, udah beres. Saya seperti itu orangnya. Tapi kalau mau mengikuti aturan yang banyak dipakai orang, ya misalnya memilih high paying keyword-nya yang kita pilih dengan baik, ini memang hasilnya juga baik. Tetapi perlu diingat bahwa HPK, High Paying Keyword, biasanya ini memiliki tingkat kompetisi yang tinggi juga. Jadi perlu diingat itu ya. Oke, kita mulai saja bagaimana cara riset keyword dengan menggunakan Google Keyword Planner untuk AdSense. Yang pertama, otomatis kalian harus punya akun di sini, kemudian login, kemudian nanti pilih yang namanya tool, kemudian cari Keyword Planner. Ini saya akan beri contoh secara sederhana saja ya. Oke. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ya, search for new keyword. Ini kita klik ya, kemudian
Di sini bahasanya gak diganti ke Indonesia. Ini apa namanya? Locationnya ya. Indonesia, kemudian ini Indonesia, kemudian ini Google, yang lainnya biarkan ya. Kemudian apa kata kuncinya yang mau kita taruh di sini? Saya akan memberi contoh misalnya apa ya? Rumah misalnya ya, rumah. Kemudian di sini kita klik Get Ideas. Oh, belum ya. Oke, ini sudah. Nah, di sini akan muncul ya keyword-keyword. Nah, di bawahnya terus ya. Ini kalau kita pilih sampai 100 ya dia akan muncul ya. Mulai dari 1 sampai 100. Nanti next juga ada ya. Nah, coba kita perhatikan di sini add group yang disarankan oleh Google Keyword Planner ini ya. Nah, di sini ada kelompok-kelompoknya ya. Misalnya rumah dijual kalau kita klik. Nah, ini rumah dijual, rumah untuk dijual rumah. Kalau bisa jangan menggunakan keyword yang seperti ini karena tingkat persaingannya tinggi. Bukan berarti tidak boleh ya. Kalau mau menggunakan silahkan ya. Kalau mampu. Kita back lagi. Coba sekarang kita cek yang desain rumah ini ya. Desain rumah. Nah, di sini ada desain rumah. Keywordnya banyak ya ini ya. Sampai bawah terus. Ini ada 10 ya. 10 keyword ya. Desain rumah minimalis dan lain sebagainya. Kita back lagi. Nah, kita lihat di sini ada rumah minimalis ini ya. Average monthly searches-nya di sini 10k ya sampai 100k. Desain rumah mewah seperti ini ya. Kemudian misalnya kita milih ya desain rumah minimalis misalnya. Ini kita copy misalnya sebagai contoh. Ini kita terus di sini, kemudian klik Get Ideas. Nah, dia akan muncul di sini ya. Kemudian kita klik yang keyword ideas di sini. Nah, di sini ya, rumah minimalis, segala macam ini ya. Desain rumah, gambar rumah. Kalau kita lihat di sini CPC-nya kecil ya, cuma 0,10 ya. Memang kalau untuk keyword bahasa Indonesia memang ini sangat kecil dibandingkan dengan kita menggunakan kata kunci bahasa Inggris ya. Itu biasanya lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Tapi tidak masalah, ini bukan berarti bahwa keyword-keyword dalam bahasa Indonesia atau kita membuat blog bahasa Indonesia kita tidak menghasilkan. Itu salah ya. Tetap bisa menghasilkan dan banyak juga yang bisa sukses. Oke, kita akan pilih keyword rumah minimalis ya di sini. Keyword rumah minimalis kita copy. Rumah minimalis. Saya Get Ideas. Oke, kita pilih ya ini ya. 100k sampai 1m ya. 0,13. Oke, saya akan mendownload keyword ini. Klik download, kemudian Excel ini ya. Pilih yang ini, download, save file. Kita save gitu ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ya. Sudah ada di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuka file ini ya. Kita buka. Oke, nah ini sudah muncul ya. Ini add groupnya kita delete aja. Kemudian currency-nya ini juga biasanya saya delete. Kemudian competition. Ini APG monthly searches-nya. Oke, ini kemudian ini ya, ini biasanya juga saya buang. Kemudian yang di bawah 100 ini kita buang ya. Ya, ini delete. Oke, ini kita delete. Kemudian ini akan kita kelompokkan ya. Ini saya kasih warna dulu. Oke, gini. Kemudian ini kita save ya. Ini kita save as di PC. Kita save di D. Kasih nama apa ya?
rumah minimalis, gitu aja ya. Ini hanya contoh. Ini Excel, saya pilih Excel aja dulu coba ya. Oke, continue. Coba ya, Excel mana dia? Kita buka. Oke, sudah ya, ini ya. Nah, kemudian ini kita kelompokkan ya. Kita akan kelompokkan ini ya. Ini mana dia? Sampai sini ya. Kita kelompokkan. Sort. Oh, custom sort. Ini kita pilih berdasarkan keyword ini ya. Oke. Kemudian ini kita kelompokkan ya. 1, 2, 3. Ini ya. 3 atau 2 gitu ya, yang memiliki kata kunci yang mirip-mirip atau yang sama ya, terserah. Kalian mau mengelompokkannya 3 atau 2 gitu ya, bebas ya. Misalnya gini ya. Kayak gini. Bangunan rumah, bangun. Ini ada hampir mirip ya. Nah, itu. Jadi dikelompokkan seperti ini ya. Nanti dari 3 kata kunci ini kita buat artikel ya. Jadi ini nanti semua masuk kata kunci ini di dalam satu artikel yang kita buat. Jadi ini cara mengelompokkannya seperti ini ya. Boleh 1, boleh juga 2 atau 3 gitu ya, bebas ya. Ini kan ada banyak sampai berapa ini ya? Sampai 500 ya. 500 kata kunci. Jadi kelompoknya bisa bangunan rumah minimalis, bentuk rumah minimalis, misalnya seperti itu ya ini gitu. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3 atau 2 juga bisa ya, bentuk rumah minimalis 2016. Rumah minimalis modern. Yang kayak gini-gini biasanya saya sih kurang begitu suka ya, tapi nggak apa-apa. Misalnya bentuk rumah minimalis sederhana, ini ya, insert gitu ya. Nah, ini dikelompokkan. Kemudian jangan lupa di save. Nanti dari 3 keyword ini dibuat menjadi artikel. Oke, jadi caranya kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya menemukan kata kunci yang jumlah ininya, kata kuncinya sedikit, yang akan kita optimasi itu ya, itu ide kata kuncinya sedikit jumlahnya. Kalau ini kan ada 700 ya, misalnya 100 misalnya seperti itu ya, gampang. Kita tinggal gabungin aja kata kunci utama itu dengan kata kunci lain yang masih satu niche ya, dengan kata kunci utama kita tadi. Jadi misalnya contohnya tanaman. Nah, kita gabungin aja dengan kata kunci lain, misalnya tanaman hias atau tanaman bunga atau misalnya tanaman anggrek atau apa gitu ya. Kita gabungin aja. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Lalu bagaimana cara meriset kata kunci bahasa Inggris? Sama aja. Jadi sama aja dengan kita meriset kata kunci bahasa Indonesia. Sebagai contoh nih ya. Sebagai contoh misalnya kita mau pakai kata kunci apa ya misalnya? Jangan deh. Misalnya help gitu ya, sebagai contoh aja. Nah, ini sama ya, caranya sama. Nanti tinggal download ini ya, sama. Itu. Yang membedakan dengan kata kunci bahasa Indonesia itu ininya ya, harganya. Kok harga? CPC-nya nilainya lebih tinggi dibandingin CPC bahasa Indonesia. Itu aja ya, tadi sudah sempat di awal video tadi sudah saya singgung ya. Kalau Anda mampu berbahasa Inggris, saya sarankan untuk membuat blog yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk awal-awal sih sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau memang pintar bahasa Inggris, monggo silahkan pakai bahasa Inggris saja, karena ini ya lebih cepat ya mengumpulkan pundi-pundi uangnya ya. Tapi
Tapi bukan berarti blog atau website yang berbahasa Indonesia tidak menghasilkan juga ya. Ada banyak orang yang sukses dengan menggunakan blog berbahasa Indonesia. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya cara riset kata kunci website AdSense. Memang ini kurang bagus atau kurang lengkap dibandingin orang-orang lain ya, tetapi kira-kira seperti ini. Nanti kalian bisa kembangkan ya. Saya dalam menjelaskan itu memang sedikit lemah ya. Tapi kira-kira ya bayangannya untuk riset kata kunci website atau blog AdSense ya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.